Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kawan-kawan semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Alhamdulillah, Allah telah sampaikan kita ke dalam bulan Sya'ban ini. Setelah melewati bulan Rajab ini, semakin dekat kita dengan bulan Ramadan. Sebagaimana kita mudah-mudahan senantiasa berdoa, Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan yang mulia. Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan yang senantiasa kita rindukan. Sebagaimana kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita benar-benar Allah sampaikan ke dalam bulan yang mulia ini. Dan kita sudah sampai ke bulan Sya'ban. Sebenarnya ada apa sebenarnya di dalam bulan Sya'ban ini? Kemarin di Rajab kita sudah bahaskan, kali ini kita masuk ke dalam bulan Rajab, ke dalam bulan Sya'ban. Keutamaan di bulan Sya'ban ini sangat banyak sekali. Sebagai pembukanya di dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan bulan Rajab itu sebagai bulan Rajab itu sebagai bulan untuk menanam. Adapun bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk menyirami tanaman itu, untuk menyemainya. Lalu nanti di bulan Ramadan itu ada bulan untuk memetik ataupun memanen hasil tanaman kita. Maka ini adalah bulan untuk menyiraminya, bulan untuk memupuknya agar dia menjadi tumbuh, menjadi besar, menjadi baik. Maka ini adalah bulan untuk memupuk amalan-amalan kita, menyirami amalan-amalan kita agar dia menjadi besar, agar dia menjadi tumbuh di bulan Sya'ban ini. Maka banyak keutamaan di bulan Sya'ban ini. Salah satunya ibunda kita, Ibunda Aisyah, yang diriwayatkan di dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Beliau berkata, ibunda kita, Ibunda Aisyah, tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban di bulan-bulan lain. Jadi ketika di bulan-bulan lain, Ibunda Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Bahkan di hadis lain, Ibunda Aisyah mengatakan sampai-sampai Rasulullah itu berpuasa penuh di bulan Sya'ban sampai menyambungnya ke dalam bulan Ramadan. Itulah. Dan di hadis yang lain, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa begitu banyak di bulan Sya'ban ini dan kami tidak melihat engkau berpuasa begitu banyak di bulan-bulan yang lain?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana diangkatnya amalan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah ingin ketika amalannya itu diangkat, dia dalam keadaan berpuasa. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amalan-amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW memperbanyak puasanya agar ia ingin ketika dia angkat amalannya, ia dalam keadaan berpuasa. Dan bulan ini disebutkan Rasulullah adalah bulan yang senantiasa dilalaikan oleh orang. Di antara Rajab dan Ramadan ada bulan yang dimana bulan itu sering diabaikan oleh orang lain, yakni bulan Sya'ban ini. Kita sering melalaikannya, terlewat tiba-tiba udah Ramadan. Kita tidak mempersiapkan diri kita melupakannya. Padahal ini adalah bulan untuk menyirami agar amalan-amalan kita itu semakin tumbuh, semakin berkembang, semakin bersemai. Sering sekali kita melalaikan bulan Sya'ban ini. Maka senantiasa kita perlu memperhatikan bulan Sya'ban ini karena terdapat keutamaannya. Dan ada satu malam yang malam itu penuh kemuliaan. Yang malam itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh hambanya, menerima doa-doa hambanya, yakni bulan nisfu Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya dan menerima amalan-amalan hambanya, menerima doa-doa hambanya di malam nisfu Sya'ban, yakni di pertengahan bulan Sya'ban. Kecuali bagi dua orang. Yang pertama bagi orang-orang musyrik, yakni orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua orang-orang yang bermusuhan. Maka bagi kita yang masih melakukan kemusyrikan, melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, bersekutu dari Allah Subhanahu wa taala, datang ke dukun, datang ke paranormal, percaya kepada dukun, percaya kepada ramalan, tinggalkan agar kita sama-sama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita sama-sama diterima, diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang bermusuhan, masih ada permusuhan, masih ada perdengkian di dalam hatinya, permusuhan, maafkan
saling bermaafan dari sekarang sebelum masuk ke dalam nisfu Sya'ban, sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan, agar lapang hati kita ketika masuk dalam Ramadan. Maafkan orang-orang yang berbuat kesalahan kepada kita, meminta maaf kepada orang-orang yang kita salahi, kepada orang-orang yang kita zalimi sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Nanti ketika masuk ke dalam nisfu Sya'ban, di tengah-tengah bulan Sya'ban nanti, maka maafkan orang-orang yang berbuat kesalahan kepada kita, minta maaf kepada orang-orang yang kita salah kepada dia, kita zalim kepada dia. Dan tinggalkan kemusyrikan, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan dari sifat kita bersekutu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang penting sekali kita perhatikan di bulan ini. Bagaimana kita benar-benar menyirami tanaman kita, membiasakan diri kita berpuasa sunnah, memperbanyak puasa kita. Puasa-puasa seminimal-minimalnya kita melakukan puasa Senin atau puasa Kamis. Kalau kita sanggup ya kita puasa Daud. Kalau sanggup lagi puasa pun hari-hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kalau kita sanggup memperbanyak puasa kita. Tapi seminimalnya kita puasa Senin atau puasa Kamis. Kalau bagi siapa yang belum melunasi hutang puasanya, segera lunasi. Insya Allah bagi kita yang berpuasa hari ini untuk mengqadha puasanya, insya Allah kita akan mendapatkan 2 pahalanya. Yang pertama pahala kita mengqadha puasa kita, yang kedua pahala berpuasa di bulan Sya'ban ini. Insya Allah. Maka perbanyaklah, perbanyak kita melakukan puasa. Yang kedua, selain memperbanyak puasa dan juga melunasi hutang-hutang puasa kita juga mempersiapkan bacaan Quran kita, memperbanyak bacaan Quran kita. Para salafun salih dulu, orang-orang yang generasi salafus salih dulu, ketika masuk bulan Sya'ban mereka menutup usaha-usaha mereka. Mereka dahulu sudah mempersiapkan seluruh usaha-usahanya untuk masuk bulan Sya'ban, lalu fokus untuk membaca Quran, mengkhatamkan Quran, agar nanti di Ramadan mereka terbiasa dengan Quran. Bagi kita kalau hari ini tidak terbiasa dengan Quran, insya Allah ketika masuk Ramadan nanti kita juga akan kesulitan untuk mengkhatamkan Quran. Maka biasakan mulai dari bulan Sya'ban agar di Ramadan nanti kita terbiasa dengan Quran, ramah dengan Quran, bisa mengkhatamkan Quran, bisa membaca Quran secara kontinuitas, secara rutinitas, terus mengkhatamkannya, bisa mendapatkan kenikmatan membaca Quran tersebut. Bisa kuat berdiri dengan imam yang mungkin nanti membaca 1 juz atau membaca panjang ayatnya, kita sanggup bertahan kalau kita sudah mempersiapkan diri kita dari bulan Sya'ban ini. Maka perbanyak bacaan Quran kita, perbanyak bacaan kita, terus lakukan bacaan-bacaan kita agar terbiasa dengan Al-Quran tersebut. Dan jangan lupa persiapkan ilmu kita agar nanti kita tidak gugup di bulan Ramadan. Kita tahu ilmu tentang menghadapi Ramadan. Kita tahu yang mana membatalkan puasa, yang mana mengurangi pahala puasa, yang mana menghilangkan pahala puasa, apa-apa saja yang membatalkan puasa kita. Kita harus mengetahuinya. Apa yang dimakruhkan di dalam bulan Ramadan, kita minimalnya belajar bagaimana, apakah kita sudah sampai kewajiban kita untuk membayar zakat atau belum, bagaimana membayar zakat kita, baik zakat mal maupun zakat fitrah kita nanti. Benar-benar kita persiapkan ilmunya agar nanti di bulan Ramadan kita benar-benar sudah siap. Kita benar-benar sudah menjadi hamba yang siap untuk mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Sehingga kita tidak sia-sia di bulan Ramadan tersebut, kita siapkan dari bulan Sya'ban ini. Lagi-lagi kita sebutkan bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk menyirami daripada amalan-amalan kita agar amalan itu menjadi tumbuh, menjadi berkembang, menjadi baik. Sehingga bulan Sya'ban ini benar-benar bulan yang bisa kita manfaatkan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang benar-benar tidak kita lalaikan, sehingga kita menjadi hamba yang siap untuk menghadapi Ramadan dan siap untuk kita mendapatkan la'allakum tattaqun, yang jadi hamba-hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah, dan jika kamu merasa channel ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman dan subscribe channel ini agar terus bisa kita saling sharing di channel ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.